Ada link dari istri karena ada wartawan juga beberapa nanya ke istri dan ke manajer saya, apaan nih gitu kan. Tahunya baru di situ aja kok. Dan pas pulang juga istri cuma nanya gini, kamu yakin nggak ada yang ke-skip ceritanya? Enggak ada. Project kerja bareng laku. Ya tanya sama yang orang yang menggiring itu ke gue, jangan ke gue. Gue nggak tahu. Gue cuma kena siram oli samping aja dah, oli samping. Tapi ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kan jadi silaturahmi sama orang-orang. Jadi akhirnya punya dampak negatif nggak sih ke perusahaan brand atau pekerjaan? Ya relasi bisnis semua segala macam, mungkin gue tipikal orang yang ngomong terbuka ya, jadi ya mereka juga nggak, they don't buy it sama sekali. Orang yang suka kopi darat sama gue, entah temen, entah bisnis, entah keluarga, ya karena emang kebiasaan gue jablak ngomong ya ini. Sempat kenal Kalau ada emang masa SMA-nya dia ada pertama kali manggung sama gue. Dulu dia gue lagi latihan, dia pakai baju SMA dateng, terus di latihan, nah ya udah. Lebih ke proyek-proyek manggung bareng aja sih. Project musik. Ya, proyek musik bareng aja. Lama mas, udah bikin project musik bareng sama kalian ada. Lebih ke manggung aja. Kita lebih banyak di manggung aja. Kalau ada. Akhirnya istri sempat menanyakan nggak, kenapa jadi melebar kemana-mana gitu? Harga gimana mas akhirnya? Enggak sih, kalau istri karena emang tahu gue ngomong ya, gue cerita apapun ke istri kan. Jadi ketika emang hari itu juga, gue tuh baru tahu baru tanggal berapa nih waktu itu gue press con ya? Tanggal 7 ya? Tanggal 6 waktu kita press con di mobil, tahu-tahu ada link dari istri karena ada wartawan juga beberapa nanya ke istri dan ke manajer saya, apaan nih gitu kan. Tahunya baru di situ aja kok. Dan pas pulang juga istri cuma nanya gini, kamu yakin nggak ada yang ke-skip ceritanya? Enggak ada. Gitu. Dia sekecil itu juga ya, bener istri kayak nggak nanya kayak gitu-gitu enggak ya? Iya, untungnya yang ngomong apa adanya gitu kali ya. Ya untungnya ya begitu. Jadi ketika ini cuma meyakin ini, kamu yakin nggak skip? Ya udah. Ya gitu aja udah nanyanya. Berarti akhirnya peran istri juga kayak menenangkan juga ya, dibandingkan netizen suka gimana gitu? Kalau gue sih ke netizen nggak terlalu ini ya. Maksudnya nggak terlalu ambil pusing. Bahkan ketika gue bereaksi pun itu karena gue iseng aja yang emang sifatnya kasih tahu gitu kan. Ya konsekuensi di medsos orang akhirnya jarang keluar ketemu. Ini kan orang kalau nggak ketemu langsung empati ngomong itu empati berbeda beda ya. Mungkin makanya kalau misalnya kita ketemu langsung ngobrol kan juga beda. Jadi ya mungkin kadang-kadang berjalan nih musuh setahun nih ada baiknya kita ngobrol. Mas tapi sorry, waktu kenal dengan Dena itu pada saat itu udah menikah? Belum, masih SMA. Belum ya? Masih dulu banget. Bahkan ketika udah bikin Dena ada bikin album sambutlah dan menjelang hari itu gue udah jarang ketemu. Justru sesekali aja kalau ada panggung besar. Karena seorang ibunya ngomong untuk klarifikasi itu jarang banget ya. Apakah ini sudah sangat mengganggu banget atau seperti apa sih mas? Ya itu kelihatannya makanya gue lucu dibilang marah-marah. Padahal waktu gue dengerin yang nanya itu pun gue ketawa-ketawa gitu. Dan itu ekspresi gue lah kalau gue lagi ketawa lagi sebab apa ya? Mungkin belum pernah lihat gue marah aja kali ya. Enggak gitu gue marahnya enggak gitu loh. Itu bukan sebuah kemarahan sebenarnya. Sama sekali enggak. Dan ini bukan excuse pembenaran segala macam, sama sekali enggak. Gue kan kayak lagi nongkrong, bukan gitu nyet, gitu kan? Ya kayak gitu aja gitu sebenarnya enggak ini. Cuman ya nggak tahu lah, ya nggak apa-apa. Emang biasakan kita ketemu langsung gitu, dia dapat energi ngobrol langsung. Gue udah ketemu sama Dena, maksudnya kan ada pengen ada komunikasi nggak sih maksudnya buat ketemu janjian atau apa? Gue rasa gue juga di sini kan bukan orang yang kayak gitu. Gue di sini cuman ada mungkin ada orang yang coba menggiring ke sini, entah itu tujuan apa gue nggak tahu lah. Tiap orang punya motivasi masing-masing dan gue nggak rezeki orang ya. Artinya ya udahlah gitu aja. Gue di sini cuma mengklarifikasi bola yang udah kelempar ke masyarakat. Ya kalau misalnya
gue nanya sama istri juga, kamu kalau kebiasaan kamu ngediemin ini, orang akhirnya jadi berpikir seperti itu, ya udah kamu amilah gitu kan. Gue kalau yang urusan kayak gini ya gue dengerin istri banget soalnya. Nggak, karena dia ngerti gitu loh, dia ngerti hal-hal kayak gini. Ya kamu bisa sih cuek, ya kamu emang udah melakukan apapun, cuman kasihan orang yang udah punya pertanyaan ini gitu loh, emang mesti kamu serve ini. Tapi dari pihak Pak Dina pun belum ada permintaan maaf mungkin karena Nggak perlu, nggak perlu kok, dan ada nggak salah apa-apa buat gue. Juga ya salah satu teman lama gue itu nggak ada salah apa-apa, dia juga nggak berusaha ngegiring ini ke gue, bukan dia orangnya sama sekali nggak kok. Pokoknya sehat dan senang terus deh dengan ada. Pemirsa, setelah membuat video berisi pengakuan dosa dan permintaan maafnya kepada Ressa Rizky Rosano putranya, Denada membubuhkan inisial RR di bio akun Instagramnya. Proud Ibu of AA dan RR disertai emoticon love. Meski anak bungsu, AA alias Aisyah Aurum disebut lebih dulu dari RR kakaknya. Namun, no problemo bagi Ressa soal penempatan inisial itu. Yang jadi persoalan, ia meragukan ketulusan permintaan maaf dari ibu kandung yang masih dipanggilnya Mbak Dena. Padahal, Ressa berharap wanita yang telah melahirkannya itu datang dan memeluknya, lantas memintanya memanggil Mama, bukan Mbak Dena. Karena satu Indonesia sudah tahu kalau mereka bukan saudara sepupu. Saya, Denada Tambunan, menyatakan bahwa Ressa Rosano adalah anak kandung saya. Alhamdulillah ya Kak ya. Tapi Ressa juga ingin ditemuin. Senang pasti. Tapi juga menjalin hubungan lah yang baik. Ya maaf ya Mbak ya kalau belum ke anu sih kayaknya. belum kena ke hati. Ya. Ini Ressa sudah lihat belum ibu mengubah nama di Instagram jadi AA dan RR? Ressa sudah lihat? Belum lihat Ressa. Belum lihat. Andai suatu saat Denada datang untuk menebus kewajiban seorang ibu yang tak dilakukannya selama puluhan tahun, Ressa pun tahu diri. Ia tidak mau merepotkan dengan tinggal bersama Denada. Ressa hanya ingin pengakuan secara tertulis dan keterangan asal-usul di akta kelahirannya diubah. Di akta kelahiran tertera nama orang tua Ressa adalah Didu Rosa Nur Hasanah yang merupakan kakek Ressa. Sebagai anak kandung, Ressa ingin nama Denada Tambunan ada di akta kelahirannya. Dan saya betul-betul minta maaf kepada Ressa karena Ressa tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi. Ya intinya belum aja kena ke hati Kak. Kalau diajak tinggal bareng mau? Ressa udah bilang pasti rasanya akan berbeda. Jadi Ressa nggak mau. Ini kan satu kota ini. Saya pikir kalau dengan sosnya Denada saja, tahu kok Ressa ini masih di Jakarta kok. Jangankan Denada, teman-teman saja tahu posisinya Ressa di mana. Insya Allah kalau ada niat baik guys, itu makanya niat baik itu selalu saya tunggu Mbak Dena. Kenapa sampai kok nggak datang? Tapi sampai sekarang akte itu masih anaknya Dino Rosa Nuansa dan Rati Puspita Dewi. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.